Ya, masih legal standing saja. Kemudian pihak satu dan dua tidak tiga tidak ada. Jadi persidangan dilanjutkan. Jadi pembacaan gugatan dianggap dibacakan. Jadi minggu depan udah langsung ke eksepsi Jawaban. Kehadiran tergugat, ketidakhadiran tergugat 2-3 itu berpengaruh nggak sih? Tidak pengaruh siapa. Tetap akan dilanjutkan. Boleh mungkin agak mengulang sedikit gugatannya dijelaskan lagi Mas Aries. ini kan terkait pelanggaran hak ekonomi dan hak moral yang sebenarnya sudah berproses dari tahun 2024 ya. Dan itu sebenarnya bagi saya proses itu sejak 2023. Jadi bagi saya itu udah 3 tahun proses memperjuangkan hak cipta ini. Nah, ini kan perkaranya sebenarnya setelah kasasi kemarin putusan itu bahwa ternyata bukan semua yang bertanggung jawab, akhirnya MA memutuskan penyelenggara ya kan. Nah, kita ikutin arahan itu aja. Jadi kita hanya membutuhkan kepastian hukum untuk pencipta lagu, ya kan Mas? Kepastian hukum untuk pencipta lagu. Apakah undang-undang hak cipta ini benar-benar tegak? Ya? Apakah negara akan membiarkan pencipta lagu ini tanpa kepastian hukum? Makanya harus ada kepastian hukum. Makanya saya akan gugatan lagi ke penyelenggara sesuai dengan aturan atau arahan dari MA dan dinamika yang terjadi sejak awal gugatan yang dulu sampai saat ini. Seperti dinamika yang terjadi baik di diskursus dan tafsir hukum ya, dan akhirnya sampai MA kemarin juga ada putusan tentang judicial review undang-undang itu. Nah, itu arahannya kita udah jelas kan, jadi kita hanya menjalankan itu aja. Masuk soal pencantuman nama Agnesmo sebagai turut tergugat itu juga arahan dari MA. Itu kan kelengkapan hukum acara perdata. Jadi kalau misalnya pihak yang terlibat itu harus dilibatkan semua. Kalau tidak dilibatkan nanti jadi cacat formil. Di dalam satu rangkaian. Jadi kan perannya kan jelas nih. Semua yang berperan di sini saya masukkan. Tergugat. Begitu juga dengan Agnes sebagai turut tergugat itu kan yang menyanyikan, dan RMKN yang mengelola ekosistem musik nasional ini, dan KCI adalah yang mendistribusikan. Dan saya sebagai anggota KCI, jadi semuanya saya libatkan di situ supaya lengkap. Ada bantahan atau ada apa, jadi hakim bisa melihat dengan komprehensif. Tapi maksudnya kenapa yang pertama nggak langsung promotor aja sih Mas, gitu yang dibuat, kenapa waktu yang pertama Agnesmo dulu gitu kan, sementara kan di disebutnya kan yang itu juga promotor gitu, penyelenggara gitu. Itu kan udah kita lewati ya. Sekarang kita fokus aja ke apa yang baru yang sesuai arahan dari kan, itu kan berproses, ada dinamika kan, ada terbit permen segala macam. Akhirnya arahannya kita fokus saja sekarang ke kepastian hukum untuk pencipta lagu. Mas, terkait nominal dari 4,9 M itu didapatnya dari mana sih? Apa di undang-undang atau seperti apa, Mas? Itu materi pokok perkara, jadi saya nggak berkompeten untuk menerangkan itu. Saya juga orang awam, tapi intinya setelah kita rumuskan itu semuanya berdasarkan undang-undang hak cipta. Jadi itu bukan angka yang saya buat sendiri, angka yang ada di undang-undang hak cipta itu. Intinya itu aja. Terkait dengan Agnesmo sendiri, Mas, dan di luar sidang sudah adakah komunikasi dengan Agnesmo atau seperti apa? Ya, atau mencoba berkomunikasi? Saya sampaikan bahwa perkara hukum saya dengan Agnesmo sudah selesai, sudah inkrah kan.